Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Taib ayuhat talabah kaifa halukum la'allakum bi khairin wa sihhatin fi buyutikum walhamdulillah hadzal yawm يعني لقاءنا يعني لدراسة تعليم اللغة العربية لتربية الدنيا الإسلامية وهذا اليوم نحن سنبحث عن مهارة لإعطاء الأسئلة ثم لإعطاء التقوية للتلاميذ في دراسة تعليم التربية الدينية الإسلامية. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana keterampilan bertanya dasar dan lanjut dengan menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar atau sebagai penjelasan dalam pembelajaran agama Islam alias dalam mata pelajaran PAI baik itu mata pelajarannya adalah fikih, Al-Quran hadis, akidah wal akhlak kemudian tarikhil islami atau sejarah Islam atau tarikh tsaqafah al-islamiyah atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk keterampilan bertanya dasar ataupun lanjut, sebenarnya untuk kategori penilaiannya di sini di mana keterampilan bertanya dasar itu bisa di sini memberi acuan, memberikan waktu untuk berpikir, pemindahan giliran, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat, memusatkan perhatian, menyebarkan pertanyaan dan memberikan tuntunan gitu ya. Jadi semua ini nanti kita bisa kita gunakan atau bisa kita pakai beberapanya saja untuk bertanya kepada siswa. Di mana pada saat kita bertanya gitu ya, pada saat kita bertanya tentu nanti kita berikan acuan dulu, nanti tentu sesuai dengan materi gitu ya. Jadi tidak mungkin langsung ada pertanyaan tanpa adanya acuan atau panduan ataupun penjelasan secara sederhana dari guru. Kemudian pada saat bertanya dengan siswa tentu tidak mungkin langsung bisa dijawab oleh siswa, bisa saja itu kita berikan waktu untuk berpikir. Setelah bertanya misalnya pertanyaannya ma hiya shalah, contoh. Nah, atau ma huwa arkanus shalah, atau mata wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contohnya. Atau man khulafaur rasyidin fi tarikhil Islam, contohnya. Nah, jadi pada saat kita menanyakan seperti itu kepada siswa, maka tentu kita harus berikan waktu untuk berpikir gitu ya. Baik, sawatikum al-fursah atau tu'ati al-ustazah al-fursah lakum. Jadi ustazah akan berikan kesempatan li ijabati soal untuk menjawab pertanyaan. Contohnya khamsa daqaik, berikanlah al-fursah khamsa daqaik atau al-fursah salasah daqaik atau al-fursah daqiqatan. Jadi berikanlah kesempatan siswa untuk berpikir dengan waktu yang kita tentukan, contohnya. Nah, atau ini tergantung pertanyaan. Jika pertanyaannya ringan, tentu waktunya singkat. Jika pertanyaannya berat, tentu berikanlah sesuai dengan tingkat kemampuan siswa kita. Kemudian adanya pemindahan giliran. Jadi setelah dari siswa yang satu, tafadhal anta. Taib. Setelah dijawab, anti tafadhali. Nah, atau man turid, man turidin, man turidun, man turid an tujib, siapa yang mau menjawab, contohnya. Nah, jadi kita berikan kesempatan kepada siswa yang lain, kita pindahkan. Nah, kemudian untuk pertanyaan kita harus jelas kemudian
berikan pusat perhatian kepada siswa. Jadi pada saat kita bertanya, jangan langsung kepada pertanyaan, mungkin kita berikan dulu untuk pemusatan perhatian. Tab istami'u ya ayuhat talabah atau intabihu ya atau istami'u jayidan. Ya, tolong perhatikan ya intabihu jayidan. Tolong perhatikan baik-baik ya atau istami'u jayidan, dengarkan baik-baik. Nah, jadi pada saat kita menyatakan seperti itu, kita gunanya adalah untuk memusatkan perhatian siswa. Nah, kemudian kalau bisa sih tanyakan kesiapannya dulu. Ista'dadtum ya bi ijabati soal minni contohnya. Nah, kemudian menyebarkan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu jangan hanya yang tema-tema awal saja, tetapi juga kalau bisa dari subtema yang kita berikan, berapa subtemanya, maka semua subtema tersebut terwakili untuk pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan ini tolong nanti pemberian kepada siswanya pun jangan hanya pada sekelompok siswa atau individu siswa, tetapi juga tersebar kepada siswa-siswa yang lain. Nah, kemudian berikan tuntunan, ya berikan arahan kepada siswa. Nah, pada saat akan bertanya. Kemudian untuk bertanya lanjut, gitu ya, mengubah tuntutan kognitif, ya. Jadi yang sebelumnya pertanyaan itu sifatnya hafalan, contohnya ya, bisa saja yang berikutnya itu sifatnya adalah pandangan atau pendapat. Nah, sehingga nanti pada saat anak sudah tahu gitu ya, hukmus shalah, apa hukum shalah. Ya, misalnya sudah jawab oleh anak, limaza, kenapa? Hal yujad ad-dalil, mad dalil, ma makna dalil. Nah, jadi kita untuk pertanyaan itu tidak lagi hanya sekedar hafalan, tetapi juga minta pendapat kepada siswa. Contoh ada contoh akhlak mazmumah. Nah, kaifa ra'yukum? Bagaimana pendapatmu? Misalnya dipertontonkan video atau diperlihatkan gambar, dua buah gambar, yang satu mazmumah, satu mahmudah, kemudian diminta pendapat siswa. Kaifa ra'yukum? Ma ra'yukum? Limaza? Contohnya. Jadi pertanyaan itu adalah meminta pandangan lagi. Jadi tidak tidak hafalan apa, kapan, siapa, tidak hanya itu saja lagi. Nah, kemudian mengatur urutan pertanyaan. Jadi kalau bisa pertanyaan yang diajukan tentu dari yang mudah kepada yang sulit. Jadi jangan langsung pertanyaan yang sulit. Nah, kemudian menggunakan pertanyaan pelacak di mana pada saat kita memberikan pertanyaan ya, yang mana jawaban yang dari pertanyaan itu nanti membantu siswa membantu siswa untuk menemukan jawabannya atau bisa melacak mana siswa yang mampu ataupun tidak. Nah, kemudian meningkatkan interaksi. Ya, jadi kalau untuk meningkatkan interaksi, di mana tentu guru bertanya itu jangan monoton hanya pada satu individu, tapi disebar. Kemudian pertanyaannya tidak hanya sekedar mahwa. Nah, kemudian disebutkan definisinya oleh siswa atau mahwa ta'rif as-shalah lughatan. Nah, sampai di sana saja harusnya terjadi interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan guru. Nah, di sini saya akan sajikan beberapa contoh ya. Contoh untuk keterampilan bertanya dasar dan lanjut ya. Dan ini pun sebenarnya ini mungkin sudah antum dapatkan pada pembelajaran bahasa Arab sebelumnya atau memang sudah antum dapatkan secara otodidak gitu ya. Nah, untuk keterampilan bertanya dasar, nah maka kata-kata tanyanya itu bisa dengan ma, maza, hal, ayu, man, mata, kemudian ada juga min aina atau ahaza, nah kam dan liman. Nah, coba kita perhatikan satu persatu. Untuk bertanya dasar seperti ma, ya, tuh mas muki, mas muka, mahaza, apa ini, mahazihi, apa ini, mazalika, apa itu, atau ma makna minas sholah, minas saum, minal hajj, contohnya apa makna dari sholat, contohnya
ma hukmus sholatul fard, ya, apa hukumnya sholat fardu atau sholat wajib. Nah, maka jawabannya itu biasanya pasti gitu ya. Kemudian maza turidin, maza turidun, maza ta'malin, maza ta'malun contohnya. Atau eh, maza ta'mal atau maza taf'al, khalifah, contohnya khalifah Khalifatul Umar bin Khattab fi apa namanya fi tutawir ad-da'wah, ya, dalam mengembangkan dakwah al-Islamiyah, ya. Apa strategi maza istratejiyah juga boleh, maza ta'mal, maza taf'al al-khalifah as-sahabah, ya, bisa juga. Kemudian hal, ya, apakah. Nah, biasanya hal dengan nanti ada ahaza, ahazihi, anta, ya, kalau pertanyaannya a dengan hal itu jawabannya cuma dua, yaitu kalau enggak na'am, kalau enggak la. Nah, hal Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulidat ma'a ma'a ummihi Aminah contohnya. Nah, oh na'am sahih za wulidat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a ummihi ismuha Aminah. Nah, contoh gitu ya. Kemudian ayu, ya, apakah. Nah, kemudian man, siapa, ya. Kemudian mata, kapan, ya. Mata mata takau, misalnya perang Siffin contohnya ya. Harbus Siffin contohnya ya. Nah, kapan terjadinya perang Siffin? Nah, maka jawabannya biasanya dalam bentuk waktu, ya. Dan itu biasanya jawabannya tertera di dalam teks bukunya. Kemudian pertanyaan, dari mana atau di mana, min aina. Kemudian nih yang ahaza tadi ya, ahaza tadi dengan hal itu jawabannya kalau nggak naam, kalau nggak lah, akan selalu itu. Tapi kalau yang lain itu biasanya jawabannya langsung nanti ke tujuan dari pertanyaan tersebut. Kemudian kam, berapa? Nah, ini menyebutkan jumlah. Kam umru, ya, kam umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati misalnya yang pada saat itu ya tuwafiyat ummuhu contohnya yang pada saat itu sudah diwafatkan oleh Allah ibunya. Jadi umur berapa? Kemudian umur berapa yang pada saat itu ayahnya meninggal, contoh ini ya. Jadi untuk pertanyaan kam ini bisa juga dengan tahun, ya, kam sanah, kam umru, kam ashkhas, berapa orang, misalnya sahabat Nabi yang ditanyakan, atau orang yang pertama masuk Islam yang ditanyakan. Jadi di sini menyatakan jumlah kam. Nah, sedangkan untuk bertanya, satu lagi ada liman, ya, liman, yaitu kepunyaan siapa, ya, atau milik siapa. Ini kalau memang ada nanti yang sesuai dengan materinya. Nah, kemudian ada yang bertanya lanjut. Kalau untuk bertanya lanjut biasanya itu tidak lagi pertanyaan dalam bentuk kognitif tapi sudah beralih, ya, yang kognitifnya yang lebih tinggi tingkatnya, sehingga pertanyaan itu dalam bentuk limaza, kenapa? Jadi yang diminta di sini adalah alasan, ya. Kemudian ma ra'yuki an tentang, nah, misalnya an akhlaqil mazmumah. Jadi apa sih pendapatmu tentang akhlak mazmumah itu sebenarnya? Contoh. Jadi tidak menggunakan bahasa buku lagi, tidak hafalan lagi, tetapi pemahaman siswa yang diminta di sini. Atau analisa siswa. Nah, kemudian kaifa, bagaimana? Ya. Kaifa da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Contohnya bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di Mekah. Contoh.
Jadi yang ditanya itu proses, ya. Jadi jawabannya itu tidak singkat lagi. Nah, itu dia yang contoh untuk keterampilan bertanya lanjut, ya. Keterampilan bertanya lanjut. Nah, ini untuk keterampilan bertanya itu bisa kita sajikan pada saat kita pada saat kita membuka pelajaran. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita biasanya kan ada menanya tentang materi minggu sebelumnya. Nah, hal zakartum min madatina fil usbu'il madhi? Oh, na'am Ustazah. Ya, contohnya iya, karena pertanyaannya hal. Atau langsung tanya. Baik, al-an Ustazah satu'ati ilaikum as-su'al min madatina fil usbu'il madhi. Ya, ini as-su'al al-awwal contohnya. Maka pertanyaannya nanti silakan mau yang simpel, mau yang dasar ataupun yang lanjut itu tergantung. Cuma biasanya kalau bisa kita memberikan pertanyaan itu runtut dari yang mudah kepada yang sulit. Jadi dari yang dasar kepada yang lanjut gitu ya. Nah, maka pertanyaannya nanti ma makna sholah lughatan wa istilahan contohnya. Ma arkanus sholah ya atau ma hukmus sholah atau kita juga bisa mata waktu sholah contohnya. Kemudian hal wajibun lana anis sholawatil khamsah contohnya. Walimaza, baru lanjut nanti. Limaza ma ra'yukum idza kana iza lana al-musibah summa lam yujad al-ma' ya wa kaifa nahnu nuaddi as-shalah wa nahnu lam nastati' an misalnya an na'khudz al-wudu contohnya. Nah, jadi bagaimana? Jadi itu pertanyaannya itu sudah pergi nanti ke pertanyaan lanjut istilahnya ya, bukan dasar lagi. Nah, kemudian pada kegiatan inti pada saat menjelaskan tentu kita akan lebih banyak nanti berdialog, berinteraksi dengan anak ketimbang kita hanya sekedar menjelaskan saja tanpa melakukan konfirmasi atau feedback terhadap apa yang sudah kita jelaskan. Dan pada saat kegiatan menutup pun kalau seandainya kita ingin mengevaluasi kemudian kita berikan kuis, maka kita juga akan ajukan pertanyaan. Maka boleh pertanyaannya dengan pertanyaan dasar ataupun pertanyaan yang tanya lanjut gitu ya. Nah, mungkin itu yang untuk keterampilan bertanya. Sekarang kita masuk kepada keterampilan memberikan penguatan ya. Keterampilan memberikan penguatan. Di mana dari gambar yang sudah disajikan di sini, nih ada nih seperti applause, at-tashfiq gitu ya. Atau menyajikan ini ya jempol. Nah, itu salah satu bentuk ya pemberian penguatan kepada siswa ya dalam bentuk non verbal atau dari segi gerak ya gerak fisik gitu ya. Nah, coba kita lihat sebentar untuk keterampilan memberikan penguatan. Dalam ya memberikan penguatan nih untuk keterampilan memberikan penguatan itu adalah ada penggunaan penguatan dalam bentuk verbal, berarti kata-kata, gitu ya, atau kalimat. Jadi ada ucapan. Nah, nanti akan diberikan contoh apa saja kata-kata atau kalimat yang bisa kita gunakan dalam bahasa Arab dalam memberikan penguatan. Penguatan ini misalnya anak mampu menjawab pertanyaan kita, kemudian anak mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang kita berikan, contohnya anak mampu mengerjakan latihan yang kita berikan, kemudian anak mendapatkan nilai yang bagus dan banyak yang lainnya yang akhirnya kita bisa memberikan penguatan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian ada yang dalam bentuk verbal, ada yang dalam bentuk non verbal, berarti mimik gitu ya. Kemudian gerakan badan kah atau tangan, kemudian sentuhan. Nah, cuma untuk sentuhan ini tolong ya kalau untuk anak-anak SD masih oke lah kita melakukan sentuhan, apalagi yang berbeda jenis kelamin gitu ya. Kalau yang untuk MTS ke atas kalau bisa ini sudah tidak lagi dilakukan pemberian sentuhan yang guru perempuan kepada murid laki-laki, guru laki-laki kepada murid perempuan. Nah, kalau bisa itu dihindari.
Kemudian kalau bisa sentuhan itu hanya kepada yang sejenis dengan kita dan dalam batas yang wajar. Nah, kemudian dengan cara mendekati, ya, mana anak yang perlu kita berikan penguatan, kita berdiri di dekat si anak atau dekat mulai mendekati si anak walaupun tidak terlalu dekat. Kemudian kegiatan yang menyenangkan, apakah dengan pemberian applause tadi, gitu ya. Nah, atau bisa saja ketika anak benar dalam menjawab, maka kita berikan clue-clue yang membuat suasana menjadi lebih menarik dan lebih termotivasi anak untuk selalu mengikuti apa yang kita berikan. Kemudian penguatan itu ada yang ditujukan nanti kepada individu, ada yang kelompok, tergantung bagaimana kondisi atau tergantung nanti siapa yang akan kita berikan penguatan. Kemudian dalam penguatan itu tentu pada saat anak benar menjawab, anak selesai tepat waktu contohnya ya, maka penguatan itu tolong berikan segera setelah perbuatan itu atau aktivitas itu dilakukan oleh si anak. Jadi jangan lama pula jangkanya. Kemudian tentu bermakna. Jadi nggak sembarang-sembarang memberi penguatan saja. Anak nggak ngapa-ngapain kita beri penguatan, itu juga nggak pas. Kemudian tentu hangat dan antusias. Jadi kalau untuk hangat dan antusias ini kembali kepada style guru masing-masing. Bagaimana hangat dan antusias itu relatif ya, tidak semua orang sama. Kemudian menghindari respon negatif. Makanya contoh kayak kita mendekati dengan anak jangan terlalu dekat, memberikan sentuhan. Kalau anak sudah di tingkat SMP ke atas jangan diberikan sentuhan kepada lawan jenis. Jadi itu memberikan respon negatif. Atau kita pemberian penguatan dengan mimik yang terlalu berlebihan, gerak yang terlalu berlebihan itu akan negatif perginya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya. Kemudian tentu kita variasikan. Jadi ini salah satu keterampilan variasi ketika kita gunakan verbal, kita gunakan juga gerak dan mimik gitu ya sekaligus. Nah, pada saat kita memberikan penguatan itu termasuk variasi, keterampilan dalam memberikan variasi khususnya dalam memberikan keterampilan penguatan gitu ya. Jadi itu makanya variasi tidak bisa kita contohkan dari segi bahasanya. Maksudnya itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, sekarang bagaimana untuk bahasa dalam keterampilan memberikan penguatan? Nah, ini ya. Keterampilan memberikan penguatan ada yang dalam bentuk kata-kata, ada yang dalam bentuk kalimat. Ya, dalam bentuk kata-kata, nih, contohnya toyib, baik, ya. Kemudian jayid, ya atau jayidah. Jadi kadang dalam komunikasi kalau bisa kita menyesuaikan dengan jenis kelamin atau gendernya. Kalau yang jayid itu untuk laki-laki, jayidah itu untuk perempuan, itu akan lebih bagus. Namun kalau sempat antum samakan saja pakai hukum umum yang muzakkar juga silahkan. Nah, kemudian ahsan itu juga artinya bagus. Kemudian jayid jiddan sangat bagus. Jadi sudah di atas lagi dari jayid ini tingkatannya ya. Nah, jadi ahsan itu juga artinya sangat ya, karena ini termasuk isim tafdil. Ahsan, jayid jiddan ini sudah sangat. Nah, kemudian ada lagi sahih ya, benar ya, atau tamam, perfect atau sempurna ya, sempurna sudah tidak ada lagi, maksudnya di atas nilai ini tidak lagi, atau aktivitasnya sudah sesuai dengan yang diharapkan, tamam ya, pas ya. Kemudian mumtaz, mumtazah gitu ya, itu ini sudah kategorinya excellent ya, mumtaz mumtazah ini. Nah, itu yang berupa kata-kata. Sedangkan berupa kalimat, kita bisa menambahkan kata anta dan anti saja di depan, itu sudah menjadi sebuah kalimat. Contoh, anta tayyib, anti tayyibah, contohnya. Atau anta jayid, anti jayidah, ya. Atau ahsanta, ahsanti, contohnya. Kemudian, anta jayid jiddan, anti jayid jiddan. Jadi banyak pilihannya, tergantung kita mau pakai yang mana, dan kita sesuaikan saja untuk yang kategori biasa saja, misalnya jayid, sahih gitu ya. Kemudian boleh kita tingkatkan lagi dengan ahsanta, ahsanti, anta jayid jiddan, jayidah jiddan gitu ya. Atau yang lebih di atas lagi anta mumtaz, anti mumtazah, itu juga bisa. Nah, kemudian anta mahir, anti mahirah. Jadi walaupun mahir, thayyib itu adalah kata sifat gitu ya. Namun ketika kita puji anak itu juga sudah merupakan suatu penguatan. Ya.
Nah, itulah beberapa kata atau kalimat yang bisa kita gunakan dalam memberikan penguatan terhadap aktivitas yang sudah dijalankan oleh siswa dalam proses pembelajaran PAI ya untuk mata pelajaran PAI ya. Maka ini jangan pernah ditinggalkan dan jangan pernah dilupakan karena memang kategori penguatan itu sangat penting dalam proses pembelajaran karena itu salah satu tujuan untuk memotivasi siswa untuk lebih semangat lagi untuk belajar mata pelajaran kita ya. Kemudian membuat anak bersemangat dan berlomba-lomba agar dipuji dan diperhatikan oleh gurunya terhadap aktivitasnya. Nah, mungkin itu kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam keterampilan bertanya dasar ataupun lanjut serta dalam memberikan penguatan pelajaran pada mata pelajaran PAI. Taib syukran jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.